Shalom, berkah dalam. Ibu Bapak, Saudara, dimanapun berada, di bulan November kita akan kembali menyiapkan hati untuk kembali mengikuti Ekumene bulan November sebelum kita merayakan Natal. Pada petang hari ini, di Senin terakhir, kita semuanya pasti bahagia karena saat kita datang di hadapan Dia, pasti selalu ada sukacita dan damai. Kita akan pujikan nama Tuhan dengan satu pujian saat indah. Berhadapan denganmu, menandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
anugerah-Mu. Satu bulan kita pasti sudah menikmati saat-saat indah bersama Dia. Luar biasa pertolongan Tuhan yang sudah kita alami setiap waktu. Tidak pernah tidak. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita mulai dengan tanda kemenangan, tanda salib. Bagi kita yang Katolik, untuk itu marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur di Senin terakhir di bulan November sebelum kami menapaki bulan Desember tahun 2022. Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan Oikumene Surakarta petang hari ini. Biarlah persekutuan petang hari ini membangun kebersamaan kami, kita, dan membangun iman kita semuanya. Dan apa yang boleh kita lakukan semuanya adalah untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh mengampuni salah dosa kami, dan ibadah ini diberkati dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Hati kita pasti rindu dengar kebenaran firman Tuhan. Di penghujung bulan November, memasuki bulan Desember. Mungkin di rumah kita sudah banyak pohon Natal ya. Kue-kue kering juga mungkin sudah mulai siap. Menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian, Indah Rencana-Mu. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku
dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Firman Tuhan untuk petang menjelang malam di Senin terakhir bulan November disampaikan oleh yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Hardy Budiana MTH. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat ini saat yang baik kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hambamu yang terbatas dalam berkata-kata, kiranya Roh Kudus akan mengurapi kami, menjamah kami, dan juga para pendengar untuk terus membuka hati menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Sekali lagi saya sapa salam Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dinyatakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tema renungan siraman rohani pada hari ini adalah target rohani bagi orang Kristen. Target rohani bagi orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada, kalau kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 dibagi dalam dua bagian. Ayat 1 sampai 3 ini bicara masalah sukacita, kasih karunia, dan juga keselamatan. Kemudian ayat yang ketiga sampai 5 ini bicara masalah pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh orang Kristen. Ini dalam ayat 1 sampai 5 saya gambarkan seperti koin Bapak Ibu. Koin ini ya ini ada nominalnya, kemudian sebelahnya ada gambarnya. Kalau di antara nominal atau koin ini tidak ada, pasti ini tidak berlaku. Tapi ini ada koin, ada gambar. Ya, ini uang 500, ada garuda dan ada 500. Nah, kalau satu hilang, mungkin terhapus atau apa, maka ini tidak berguna. Ya, harus lengkap dua-duanya. Demikian juga Bapak Ibu, hidup orang Kristen, target rohani bagi orang Kristen. Ayat 1 sampai yang 3 ini merupakan sukacita, ini merupakan kasih karunia. Kita diselamatkan karena karya Kristus Yesus. Ayat yang ketiga sampai yang ke-5 ini adalah kesengsaraan, pencobaan, masalah-masalah yang dihadapi. Kalau jadi orang Kristen hanya sukacita, kasih karunia itu memang baik. Tapi kenyataannya juga kita menghadapi persoalan-persoalan yang hidup. Persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian. Nah, kalau kita hanya menghadapi ujian-ujian terus tanpa ada kasih karunia, itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Mari kita bisa bersama-sama. Dua-duanya saling melengkapi sebagai orang Kristen. Baik itu sukacita maupun juga pencobaan-pencobaan yang dihadapi. Target rohani bagi orang Kristen yang pertama adalah kita harus memahami dengan benar karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Ayat 1 sampai yang 2 tadi jelas sekali.
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jelas sekali Bapak Ibu, di mana saja berada kita sungguh bersyukur. Target kita, orang itu kalau punya target dari anak, kemudian sekolah, SD, SMP, kemudian SMA, kuliah, lulus, bekerja. Target dalam rumah tangga juga begitu. Nah, target-target setiap orang itu secara umum, tetapi ini target rohani. Maka saya akan sampaikan di sini target yang pertama adalah agar kita memahami dengan benar karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Ayat 1 sampai yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus pasal 2 ayat 8, di sana dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena usahamu, tapi pemberian Allah, bukan karena pekerjaanmu, tetapi ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali kita harus memahami. Banyak orang Kristen yang seringkali meninggalkan imannya karena tidak memahami hal-hal yang luar biasa karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus sendiri. Jadi kita harus percaya, yakin bahwa kita diselamatkan karena iman. Percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini Bapak Ibu, target yang utama ini. Orang Kristen harus memahami dengan benar karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan sudah rela berkorban datang ke bumi, menderita, mati di kayu salib. Saya gambarkan seperti induk ayam yang terbakar dalam satu rumah terbakar. Kemudian induk ayam itu mati, setelah diambil yang tuan rumah, ternyata di dalam induk ayam ada anak-anaknya masih hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayam saja tahu bagaimana melindungi anak-anaknya, menyelamatkan anaknya sekalipun induk itu harus rela mati. Demikian juga karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia sehingga umatnya diselamatkan. Itu target yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Target rohani yang kedua dalam ayat yang ketiga sampai yang 5. Di sana dijelaskan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah luar biasa. Bukan hanya itu saja, bukan hanya apa? Bukan hanya keselamatan itu saja, bukan hanya kasih karunia saja. Tetapi kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Jadi target kedua adalah kita harus bertahan di tengah-tengah pencobaan hidup kita. Ya, di tengah-tengah pencobaan hidup kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kata bermegah itu bersukacita, bermegah itu bangga. Mana ada ya Bapak Ibu ya, menghadapi kesengsaraan kok berbangga, menghadapi kesengsaraan kok sukacita. Itulah yang Rasul Paulus katakan kepada orang-orang Kristen di Roma ketika kita menerima akan kasih karunia. Di sisi lain, seperti mata uang tadi, di sisi lain ada nominalnya, di sisi lain ada gambarnya. Kita di sisi lain kita memiliki keselamatan karena iman. Di sisi lain kita juga menghadapi kesengsaraan, pencobaan, ujian, masalah-masalah hidup ini. Kita bersyukur karena ada keselamatan, maka kita harus bertahan dalam kesengsaraan itu. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kesengsaraan kita akan menimbulkan ketekunan. Dengan ketekunan kita akan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena Tuhan telah mencurahkan rohnya di dalam kasih Kristus Yesus. Ada upah Bapak Ibu. Dr. Julianto Simanjuntak, seorang tokoh konseling mengatakan jika seseorang itu banyak menghadapi persoalan, maka seseorang akan semakin tambah dewasa. Wah luar biasa ya beliau yang mengatakan. Jadi Bapak Ibu ketika kita orang percaya ada masalah, syukurilah, bermegahlah, sukacitalah. Karena kesengsaraan, pencobaan, masalah itu menambah kita semakin mengenal Kristus, semakin dekat dengan Kristus. Oleh Dr. Julianto kita semakin dewasa rohani. Dr. Chris Marantika mengatakan bahwa ketika seseorang itu ada masalah, maka seseorang akan terus
dikembleng, terus diuji, terus dibentuk, terus dilengkapi sehingga seseorang akan bertumbuh imannya. Dr. Kris Malantika demikian. Jadi berbahagialah Bapak Ibu ketika kita semua orang Kristen menghadapi persoalan. Karena apa? Dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 13 di sana bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Jikalau kita menghadapi pencobaan maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi bertahanlah dalam persoalan-persoalan hidup. Itu target yang harus kita miliki. Jangan sampai dengan ada persoalan sakit penyakit akhirnya kita mundur bahkan meninggalkan imannya. Harus bertahan di dalam Tuhan. Bahkan di sana dikatakan bahwa kita menghadapi persoalan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Orang yang bertahan dalam pencobaan akan mendapat upah, ya, akan mendapat hadiah, akan mendapat apa? Ya, mahkota, bahasa teologianya gitu, mahkota kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sebuah truk, ya, ini terjadi 2 tahun yang lalu di Cina, ya. Itu truk itu mengangkut 5-6 mobil, ya, biasa ya. Kita lihat di jalan raya. Dan ketika truk itu melaju dengan cepat di jalan tol, apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan, di situ mendekati jembatan, kemudian ada suatu insiden tertentu, akhirnya dia banting kiri, kemudian mobil itu menabrak batas dari jembatan yang dalamnya 100 meter. Kalau tanpa ada beban 5-6 mobil, maka itu akan terjun bebas sedalam 100 meter. Tetapi apa terjadi Bapak Ibu? Ketika truk itu menabrak batas jembatan itu, akhirnya kepalanya tergantung-gantung ya, tergantung-gantung dan berhenti begitu. Karena apa? Di belakangnya ada beban 5-6 mobil. Bayangkan kalau tidak ada beban itu pasti akan terjun bebas. Bapak Ibu, rupanya ada pelajaran menarik ketika ada beban itu bisa menyelamatkan. Intinya begitu ya. Setelah itu ada tim SAR atau tim untuk mengamankan, akhirnya berhasil ya, tidak terjadi insiden yang betul-betul merugikan. Ya, sopirnya juga aman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting. Masalah itu membawa kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bertahanlah. Bahkan pencobaan-pencobaan itu akan membuat kita ada mahkota. Ya, ada mahkota seperti dalam Yakobus pasal 12. Bertahanlah. Orang yang bertahan dalam pencobaan akan mendapatkan upah luar biasa. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi angkat besi. Angkat besi itu kadang-kadang yang diangkat itu lebih berat daripada badannya. Ya, badannya mungkin 75 tapi yang diangkat 100 kilo. Atau sebaliknya bahkan 125 kilo. Tapi kalau seorang itu bertahan ya sampai di atas kepala. Ya, menurut teori itu berapa detik saja Bapak Ibu. Kalau bertahan dia akan bisa juara. Kalau nggak bertahan baru sampai di atas kepala kemudian agak bengkok sedikit langsung dijatuhkan. Dia akan tidak mendapat juara. Oleh karena itu harus bertahan beberapa detik ketika beban itu sampai di atas kepala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, target rohani sekali lagi ada 2 hal. Yang pertama adalah agar kita memahami dengan benar karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya. Hanya dengan iman, bukan usaha kita. Kita boleh diselamatkan, kita masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua adalah bertahan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Sebab dengan pencobaan kita akan semakin lebih dewasa, dengan pencobaan kita akan mendapat upah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu di mana saja berada diberkati, tetap terus mencintai Tuhan. Apapun resikonya, apapun tantangannya, bertahan karena ketahanan kesetiaannya sampai mati ada upah. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Luar biasa ya, bertahan. Iya memang. Kita kalau suka nonton berita olahraga ya, apalagi yang angkat besi gitu ya, menarik itu. Dan mungkin sudah ada banyak yang melihat di media sosial ya, truknya gelantung di luar jalan pembatas tol itu ya. Kadang itu yang menyelamatkan. Beban itu kalau kita dengan sukacita mengikuti jalan Tuhan, beban itu akan tetap kita bisa pikul. Karena apa? Selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama bersatu hati. Mari kita berdoa. Kita mulai dengan tanda kemenangan, tanda salib bagi kita yang Katolik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga,
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, apalagi memasuki bulan Desember, di mana kami boleh memperingati, merayakan karya penyelamatan Allah atas dunia ini dengan Engkau datang lahir melalui perawan suci Bunda Maria. Engkau lahir, Engkau berkarya, Engkau wafat bagi dosa kami, Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga. Engkau kembali ke surga sebab Engkau datang dari surga, karena Engkaulah yang empunya surga. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Allah Bapa kami di dalam surga, berdoa untuk semua yang mengikuti Oikumene di Senin terakhir bulan November, dimanapun berada, baik kami masyarakat, sipil, TNI, Polri, yang bertugas di berbagai kota atau provinsi, bahkan di perbatasan-perbatasan, biarlah Engkau datang menjamah kami, melawat kami dengan kuasa Roh Kudus, dan semua kami ada sukacita, ada bahagia menyongsong Natal 2022. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk semua kami dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami, dimanapun kami bertugas dan melayani. Berkat Tuhan selalu ada dan kami bekerja dengan keras, melayani dengan sungguh-sungguh. Untuk semua anak kami dan cucu yang sedang belajar dan kuliah, dimanapun mereka belajar, Tuhan berkenan memberkati mereka semuanya. Allah Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk kota Solo. Engkau memberkati Mas Wali kami bersama Mas Teguh dalam memimpin kota Solo. Biarlah rakyat semua yang ada di tempat di mana kami tinggal, kami membangun desa kami bekerja dengan sungguh, kami menjaga keamanan, kami saling menopang, saling mendoakan. Dan biarlah kota kami, kota yang diberkati dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami Pak Presiden yang sekarang ada di Thailand, sesudah G20 di Bali, semuanya diberkati, selamat, aman, dan beliau sekarang ada di sana bersama Ibu Presiden. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Engkau memberkati semua menteri, kabinet, memberkati gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai tingkat RT di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Engkau memberkati semua rakyat yang ada, kami boleh selalu saling menopang, saling menopang satu dengan yang lain dalam keadaan susah sekalipun. Dan bagi sesama kami anak bangsa yang sedang mengalami bencana-bencana alam, banjir, Tuhan boleh datang menolong mereka melalui pemerintah kota, daerah, atau instansi atau masyarakat boleh membantu mereka. Kami berdoa untuk semua upaya pemerintah kami di dalam menangani COVID yang melandai. Kami boleh berdoa supaya masyarakat mendukungnya dan kami semua menjaganya, menjaga kesehatan sesama kami dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua pengurus Oikumene dimanapun berada, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan mereka, pekerjaan, dan Engkau boleh ditinggikan, dimuliakan senantiasa. Kami berdoa untuk rangkaian acara Natal di gereja, di paroki kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua gembala, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, bruder, suster, di dalam semua kegiatan-kegiatan mulai dari November, Desember, bahkan sampai tahun baru, semuanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk TA TV, Engkau memberkati TA TV dengan semua yang ada. Bapak Justinus Budianto, Engkau memberkati semua karyawan yang ada, memberkati staf dan anak-anak magang yang ambil bahagian sore ini untuk taping, memberkati masa depan mereka. Engkau memberkati Bapak Pendeta Dr. Hardy Budiana MTH dalam pelayanan sebagai pendeta, sebagai ketua STT Berita Hidup.
Engkau memberkati mahasiswa STT Berita Hidup yang petang hari ini juga mengambil bahagian dalam pelayanan. Inilah doa syukur syafaat kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup persekutuan ekumene bulan November dengan satu pujian yang mau berkata bahwa dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Tuhan adalah judulnya. Mungkin asing bagi kita, tapi biarlah kita nikmati satu pujian yang indah di penghujung bulan November. Tuhanku adalah God omnipresent. gunung dan di lembah, Tuhanku adalah. Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Dan waspadalah iblis menggodamu, percayalah, berdoalah, dan percayalah Tuhan besertamu. Berdoalah ya, percayalah. Di gunung dan di lembah, Tuhanku adalah. Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Berdoalah. Dan waspadalah iblis menggodamu, berdoalah, dan percayalah Tuhan besertamu. Di gunung dan di lembah, Tuhanku adalah. Tuhanku adalah dimanapun kita berada. Percayalah dan berdoalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan bersama-sama mengarahkan hati kita untuk mengakhiri persekutuan ekumene petang malam hari ini.
Mari kita bangkit berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Ibu bapak saudara yang berbahagia, dimanapun kita berada, dengan sukacita boleh menyongsong bulan Desember, bulan sukacita untuk kita. Dan kita boleh mohon berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan demikian berakhir sudah ibadah kita di akhir bulan November 2022 dan nanti kita ketemu di bulan Desember. Masih ada satu kali, baru tahun depan kita rencana akan onsite di 2023. Tuhan Yesus memberkati.